Ketika kita mendengarkan banyak kesaksian dari orang-orang yang mungkin bercerita kepada kita atau bicara di depan mimbar, mereka mengalami peristiwa-peristiwa spektakuler, mujizat-mujizat Tuhan dalam kehidupan mereka. Lalu kita berpikir, kenapa aku tidak mengalami mujizat Tuhan seperti mereka? Kenapa aku hanya mendengar saja tetapi tidak mengalaminya? Yang akhirnya ketika kita bersaksi, kita hanya bisa katakan, oh saya dengar kesaksian, katanya ada mujizat Tuhan begini. Saya dengar kesaksian itu, katanya ada mujizat Tuhan begitu. Sementara kita tidak pernah mengalami. Tetapi mengertikah kita bahwa mengalami mujizat Tuhan bukanlah sesuatu seperti sulap, simsalabim, abrakadabra lalu terjadi mujizat. Harus ada sesuatu juga yang kita lakukan. Kita melihat contohnya, seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Dia bahkan sudah menghabiskan seluruh hartanya. Dia dikucilkan karena adat istiadat orang Yahudi. Orang yang haid saja itu dianggap najis, tidak boleh datang ke bait Allah, tidak boleh bersentuhan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bayangkan 12 tahun dia sakit pendarahan, itu berarti dia sudah dikucilkan oleh keluarganya sebab dia dianggap najis. Tetapi dalam keadaan yang tanpa pengharapan, ketika dia mendengar tentang guru yang banyak melakukan perkara-perkara ajaib itu akan lewat di tempat itu. Di sisa-sisa terakhir kekuatannya, dengan tanpa pengharapan apapun kehidupannya selama 12 tahun. Tetapi karena dia mendengar, dia punya iman. Itulah sebabnya Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Jadi kalau engkau ingin mengalami mujizat Tuhan, langkah pertama imanmu itu harus kau buktikan dengan tindakan. Ketika dia mendengar tentang Yesus, dia tidak hanya diam di tempat karena merasa tidak berdaya. Dia berusaha menembus kerumunan orang banyak dengan sisa tenaga yang dia punya. Sambil berkata dalam hatinya, asal ku jamah jumbai jubahnya, aku sembuh. Karena dia tahu dia tidak boleh menyentuh orang dalam kondisi dia mengalami pendarahan. Jadi dia hanya ingin menyentuh jubah Yesus dan dia percaya dia akan sembuh. Ada langkah, tindakan, perbuatan yang dia lakukan membuktikan imannya. Dan itu terjadi ketika dia menjamah jubah Yesus. Dikatakan seketika itu juga berhenti pendarahannya. Dan Tuhan Yesus merasakan ada kuasa mengalir dari tubuhnya oleh karena jamahan perempuan ini. Padahal Tuhan Yesus ada di tengah orang banyak. Tentu saja ketika dia bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-murid berkata, banyak orang di sini Tuhan. Bagaimana mungkin engkau bertanya siapa yang menjamah jubahmu? Tapi Tuhan bilang, ada jamahan yang berbeda. Karena dia merasakan satu kuasa mengalir dari tubuhnya. Karena itu, imanmu harus dibuktikan dengan perbuatanmu, dengan tindakanmu, datang kepada Tuhan dan mempercayai Dia. Dan iman itu harus menyentuh dan menarik kuasa surga, melakukan mujizat dalam hidupmu.